Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Ainul Yakin dimanapun antum sekalian berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi dan merahmati kita. Kita lanjutkan kembali sesi hadis berikutnya, yakni kita akan membahas tentang keistimewaan hadis pada hadis kedua. Alhamdulillahilladzi ba'asa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa rahmatul lil anami wa ikhtasuhu bi syari'ati wa sahhati mustamachilatil alal hakum wal ahkami wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku lahul qudusus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan nabiy rasulillahi wasallam wa ala abdihi wa rasulihi wa afdalul anami wa misbahuz zalam wa rasulul malikul al-alam wa sallallahu ala sayyidina wa alihi wa ashabihi sadatul kiram wa sallimu tasliman kasiran daiman ila yaumiddini amma ba'du. Baik para pemirsa TV Ainul Yakin, pada kesempatan yang berbahagia ini izinkanlah ana untuk membawakan hadis pada nomor 2 melalui hadis Arba'in An-Nawawiyah. An Umar radhiyallahu anhu aizan Nabiyina sallallahu alaihi wasallam qala Bainama nahnu julusun inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata yaumin ittala'a alaina rajulun shadidun bayadis siyabi la yura alaihi asarus syafari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil iman. Qala al imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina qadari wa khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala ya Muhammad akhbirni 'anil islam. Al-Islamu an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu wa yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ulu 'anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala anta lidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal arata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyani summa talaqa falasbistu maliyan summa qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Rawahul Muslim. Artinya telah diriwayatkan dari sahabat Umar radhiyallahu anhu yang ia juga mengatakan, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba datanglah kepada kami seorang laki-laki yang mengenakan baju yang sangat putih dan ia berambut sangat hitam dan tidaklah tampak jelas badannya bekas-bekas perjalanan jauh dan tidak ada seorang pun di antara kami yang
yang mengenalnya. Hingga pada kemudian ia menduduki hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia menempelkan kedua lututnya kepada lutut Nabi dan menyandarkan kedua tangannya kepada Nabi, lalu beliau berkata, "Wahai Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Islam itu engkau bersaksi bahwa tiada Allah yang berhak diibadahi, dan engkau bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Engkau tunaikan salat, engkau tunaikan zakat, dan engkau laksanakan puasa Ramadan, serta engkau bayarkan zakat, dan juga engkau laksanakan ibadah haji ke Baitullah jika engkau mampu untuk melaksanakannya. Kemudian ia mengatakan kembali, "Anda benar wahai Rasulullah." Lalu kami semua terheran dan tertakjub-takjub bahwa ia yang mengatakan dan dia pula yang membenarkannya. Kemudian ia bertanya kembali, "Beritahukanlah aku Muhammad tentang iman." Rasulullah SAW menjawabnya, "Iman itu adalah yang pertama engkau beriman kepada Allah, yang berikutnya engkau beriman kepada para malaikatnya, yang berikutnya engkau beriman kepada para rasulnya, yang berikutnya engkau beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah engkau beriman kepada takdir, baik itu yang baik ataupun takdir yang buruk." Lalu dikatakan, "Engkau benar wahai Rasul." Kemudian ia bertanya kembali, "Wahai Rasul, beritahukan kepadaku tentang ihsan." Maka Nabi menjawab, "Ya, ihsan ini adalah engkau beribadah seakan-akan Allah telah melihat ibadahmu. Tapi bila engkau tidak dapat menyaksikan Allah, maka seakan-akan Allah adalah yang melihat ibadahmu." Maka kemudian ia bertanya kembali, ya, "Beritahukan kepadaku wahai Muhammad, kapan terjadinya kiamat?" Rasulullah bersabda bahwa yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada mereka yang bertanya. Maka dia bertanya, "Kalau begitu tanda-tandanya apa Rasul?" Maka Rasul pun menjawab, "Jika budak melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki dan meninggikan bangunan, dia berlomba-lomba, kemudian engkau berlalu dan kemudian dia terdiam sejenak." Maka kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai Umar, siapakah orang yang tadi bertanya?" Umar mengatakan, "Allah wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya adalah yang lebih tahu. Maka Rasul pun menjawab, "Ia adalah Jibril. Ia datang kepada kalian semua untuk mengajarkan akan agama kalian." Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ayuhal ikhwani wa rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan penonton TV Ainul Yakin dimanapun kita berada, semoga Allah selalu merahmati. I'lamu, ketahuilah oleh antum sekalian bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada kita dan kalian dengan mentaatinya, bahwa hadis yang agung ini telah menjelaskan kepada kita yang telah diriwayatkan oleh Imamul Muslim dengan susunan kalimat dan juga oleh Imamul Bukhari dari Abu Hurairah yang maknanya secara susunan ia berbeda. Hadis ini mulia dan agung luhur kedudukannya, yang mana ia mencakup seluruh aktivitas ibadah, baik secara lahirnya fisik maupun lahirnya batiniah kita sebagai seorang yang beriman. Maka ucapan yang dikutip oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, "Sewaktu kami sedang duduk bersama Rasulullah pada hari suatu itu, tiba-tibalah muncul di hadapan kami seorang laki-laki berpakaian sangat putih dan ia berambut sangat hitam. Tidak ada terlihat kepadanya bekas perjalanan seorang jauh pun." Maka kesimpulan dari hadis ini adalah munculnya malaikat Jibril yang datang kepada manusia dengan penampakan yang begitu indah, dan disunnahkan kepada kita untuk selalu menjaga perhiasan dari diri kita, serta kita menuntut ilmu kepada orang yang datang kepada kita dengan niat yang baik, dan ketentuan benar itu telah adanya. Dan telah dikatakan oleh Syekh Al-Abul Al-Aliyah bahwa orang-orang Islam itu apabila mereka saling melakukan perkunjungan, mereka selalu menjaga perhiasan dirinya.
Dan pada akhirnya kita sebagai seorang yang beriman harus tahu tentang kewajiban kita melalui rukun Islam ataupun rukun iman yang telah disampaikan oleh hadis tersebut. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wa syukran lakum ala husni ihtimaminkum, wa nas'alullaha taufiq wal afiyah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.